Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Wah, sakit, Bu. Sudah, Bu. Oh, Ayu? Sudah. Ada yang belum makan? Ada, Bu, saya, Bu. Kalau belum makan, Bu cepat makan. Nanti kalau kamu tidak makan, Cynthia, nanti itu akan berpengaruh terhadap kinerja otak kamu, Cynthia. Karena makan itu kan sebagai sumber Energi. Tapi Iya, saya enggak bawa pinter bekal, kamu, Bu. Gitu ya, nanti beli ya. Kalau sudah, Ibu mau presensi kalian dulu satu-satu ya. Ike. Ya, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Ayu. Hadir. Agus. Siap, hadir. Cynthia. Ada, Bu. Nisa. Ada, Bu. Iya, Ramli. Hadir, Bu. Iya, Nina. Hadir, Bu. Sekar. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Berarti kita semua hadir ya, Nak. Jadi kita harus bersyukur, Nak, karena kita diberi kesehatan sehingga kita hari ini bisa berkumpul bersama untuk belajar materi kimia dari Ibu. Nah, kira-kira ada yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Saya, Bu. Iya, apa Masih, nama Bu. Nisa? Iya, minggu kemarin kita mempelajari tentang konfigurasi elektron, Bu. Iya, betul sekali. Yang mana konfigurasi elektron itu, Nak, nantinya sebagai prasyarat untuk kita mempelajari hari ini, yaitu tentang kestabilan atom dan ikatan ion. Ini Ibu share dulu. Nah, di sini Ibu ada 4 buah atom. Ada natrium, ada aluminium, ada kalsium, dan neon. Nah, kalian, Ibu minta membuat konfigurasi elektron dari atom-atom yang Ibu sebutkan dan tentukan elektron valensinya. Saya, Bu. Apakah kalian siap? Bu. Saya, Bu. Saya dulu, Bu. Sudah, Bu. Ya, Saya siapa sudah. yang mau? Cynthia, Bu. Cynthia, tolong sebutkan konfigurasi elektron dari natrium dan aluminium beserta elektron valensinya. Silahkan. Baik, Bu. Untuk natrium, nomor atomnya 11, konfigurasinya 2, 8, 1. Elektron valensinya 1, Bu. Terus Ya. untuk aluminium Al itu nomor atomnya 13, konfigurasinya 2, 8, 3. Elektron valensinya 3, Bu. Iya, betul sekali, Cynthia. Iya, Bu. Elektron valensi itu apa sih? Elektron yang terletak di kulit paling luar, Ibu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Cynthia. Dapat poin nggak, Bu? Dapat poin dong. Ya, Dua. saya mau tukar di Indomaret, Bu. Boleh. Mau, Bu. Tapi Ibu tidak tanggung jawab ya. Selanjutnya untuk kalsium dengan nomor atom 20 dan neon dengan nomor atom 10. Ada yang mau? Saya, Ibu. Saya mau jawab yang 20, Bu. Jadi kalau 20 Ca itu konfigurasinya 2, 8, 10 ya, Bu? Tidak tepat, Nak. Salah. Ayo nggak dapat poin, ayo. Elektron. Ayo siapa yang bisa? Bentar dulu, Bu. Jangan, Bu. Saya, Bu. Saya orang dulu. 2. Iya. Oh iya, Bu. Tahu, Bu? 2, Iya. 8, 8, 2. Iya, betul sekali. Tapi poinnya dikurangi, Bu. Iya, poinnya jadi 1. 1. Ibu kurang 1 sih. Tidak, Ibu bercanda, Nak, bercanda. Iya. Elektron valensinya 2. Iya. Kalau neon? Kalau neon konfigurasinya 2 dan 8. Jadi elektron valensinya ada 8, Ibu. Iya.
Nah, dari keempat atom yang sudah disebutkan tadi, kira-kira menurut kalian stabil? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oh, Ibu tunjuk aja ya. Sri. Mana Sri? Saya, Bu. Iya, yang mana? Yang NE, Bu. Kenapa jadi Na? Kan sudah penuh, Bu, isinya. Oh 2, iya, 8, Ibu. betul sekali. Ya, jadi di antara 4 atom ini yang paling stabil itu adalah si neon karena dia termasuk ke dalam golongan gas mulia yang memiliki konfigurasi itu udah penuh konfigurasi oktet. Kecuali kalau misalnya yang gas mulia itu kecuali helium yang konfigurasinya itu memenuhi aturan duplet. Nah, seperti Duplet. itu. Selanjutnya, nah, kalau kalian dihadapkan dengan dua gambar berikut, gambar kiri dan gambar kanan, gambar kiri ini orang merana, gambar kanan ini orang yang sudah menikah atau orang yang sudah berpasangan, orang yang punya teman. Kira-kira kalian memilih gambar yang mana? Itu kayak Saya, Bu. gambarnya Nisa, Pasangan, Bu. Bu, saya, Bu. Yang Iya, jomblo iya, yang kayak Nisa, berpasangan. Bu. Iya, yang berpasangan. Apa tadi Iya, Cynthia? Ibu. Itu yang merenung, yang jomblo kayak Nisa, Bu. Oh, kayak Nisa. Kesian sekali ya. Yang berpasangan kayaknya Ibu deh, Bu. Iya dong, ini foto ibu nak waktu menikah. Ye. Ini tentunya kalau kita disuruh milih, pasti kita memilih punya teman atau pasangan. Iya kan, anak-anak? Ya, betul sekali, Bu. Ya, Bu. Ya kan, akan terasa lebih ringan kalau ada teman ataupun pasangan. Demikian halnya dengan unsur di alam, kebanyakan tidak dalam keadaan bebas, tetapi selalu berikatan karena berikatan itu bisa membuat si atom itu menjadi lebih stabil. Stabil, ingat ya. Stabil. Kalau Ya, sudah Bu. dia berikatan itu akan menjadikan dia lebih stabil. Demikian halnya kita sebagai manusia, kita jangan mau sendirian aja. Kita harus menjadi makhluk yang bersosial. Jangan sampai kita sendirian karena ada pepatah menyebutkan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Seperti itu, nak. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan bersama teman, itu pekerjaan akan terasa lebih ringan, terasa mudah. Oke, anak-anak. Bu. Baik, Bu. Keren. Ring, terlalu keras. Ibu penyanyi ya? Selanjutnya, Bu, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sebutkan ya, nak. Atau ada yang mau membantu Ibu untuk menyebutkan kompetensi dasarnya? Apa? Siapa yang mau? Saya, Saya, Ibu. Bu. Iya, Cynthia. Saya, Ibu. Oh iya, ayo. Ayo, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Rada-rada gimana gitu. Baik, untuk kompetensi dasarnya itu pertama 3.4 menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk 4.4 mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan elektron valensi atom-atom penyusunnya. Itu, Ibu. Iya. Terima kasih, Ayu. Ayu dapat poin lagi 2. Hore, terima kasih, Bu. Hore. Iya. Selanjutnya, ada yang mau membacakan tujuan pembelajarannya? Ike, Nina. Ya, melalui model discourse learning, peserta didik dapat cenderung berdasarkan dengan proses pembentukan ikatan ion pada kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, integrasi proses pembentukan ikatan kimia berdasarkan konsep kestabilan atom menurut aturan oktet dan duplet pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang terakhir, mengintegrasikan proses pembentukan ikatan ion pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu, Bu. Ya, terima kasih Nina. Nina, Ibu poin tambahan sebesar 2. Tepuk tangan buat Nina.
Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai kestabilan atom dan ikatan ion. Jadi dua itu aja ya, kestabilan atom dan ikatan ion. Selanjutnya, silahkan kalian pahami video animasi berikut. Bu, tidak ada suaranya. Sudah ada suaranya ya? Tunggu. Ada suaranya, Nak? Belum, Bu. Belum, Ibu. Oh iya. Lihat videonya aja ya, Nak. Ya, Ibu. Baik, Bu. Nah, balon yang ada di balon berisi gas helium. Kalau yang ini berat dibandingkan ion dioksida. Kalau dari yang besar, helium itu bisa hingga tuh, sedangkan yang itu tidak. Sudah anak-anak? Apakah kalian sudah dapat memahami video animasi yang Ibu berikan tadi? Ya, Ya. Bu. Selanjutnya, kita langsung ada sini Ibu sajikan. Mengapa gas mulia itu stabil? Yang bagaimana cara unsur-unsur berikatan agar stabilan. Ibu beri waktu kalian 1 menit atau 2 menit untuk memikirkan apa jawabannya. Silahkan Saya, pikirkan Bu. dulu. Pikirkan dulu, Nak. Sudah dapat ya, Nina? Yes. Nah, yang pertama, Bu, mengapa atom gas mulia stabil sedangkan atom yang lain tidak stabil? Iya. Karena konfigurasinya sudah memenuhi aturan oktet, Bu, kecuali helium yang duplet, sedangkan atom lainnya belum memenuhi aturan oktet ataupun duplet, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, Bu. Iya, betul sekali, Nina. Adakah lagi yang mau Saya menambahkan? mau menambahkan, Ibu. Saya, Bu. Saya Ibu bingung. Kayaknya Ibu pilih Ibu Nisa. Silahkan Nisa. Ya, terima kasih Bu. Saya juga ingin menambahkan bahwa gas mulia itu stabil juga dikarenakan di alam unsur-unsur gas mulia tidak ditemukan dalam bentuk senyawanya. Nah, karena itu sifatnya stabil Bu. Nah, berbeda dengan unsur-unsur selain gas mulia yang mudah untuk membentuk senyawa. Itu Bu. Iya, betul sekali. Nah, Ayu, kalau mau dapat nilai juga, Ibu bertanya ya. Apa Ya, itu duplet? duplet itu adalah elektrovalensinya ada 2, Ibu. Ya. Sri? Ada Sri? ada, Bu. Apa itu aturan oktet? Oktet elektron valensinya ada 8, Bu. Iya, betul sekali. Nah, jadi jawaban dari kalian semua. Ibu, Nah. saya dapat poin, Bu. Iya, dapat poin, Nak. Tenang. Nih, Ibu catat. Ibu catat ya. Tik, 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 tik. Baik, Nah, Bu. iya. Jadi jawaban dari Nina ataupun Nisa dan juga Sri dan Ayu itu sudah bahwasanya gas ya itu termasuk ke dalam atom yang stabil. Kenapa? Karena sudah memenuhi yang namanya kaidah oktet dan juga duplet, kecuali helium yang mengikuti atau memenuhi aturan duplet. Dan juga di alam gas mulia itu tidak ada dalam bentuk senyawa, berbeda dengan unsur lainnya yang mudah untuk membentuk suatu persenyawaan. Kemudian ini ada
soal yang kedua, bagaimana cara unsur-unsur berikatan agar mencapai kestabilan? Ramli, bisa menjawab? Ramli? Halo? Kalau nggak ada Agus, supaya ada prianya yang berbicara. Ya, Agus? Bu. Siap. Iya. Ya, bisa. Iya, apa jawabannya, Agus? Cara unsur-unsur agar mencapai kestabilan adalah yang pertama itu bisa dengan melepas elektron, Bu. Iya. Kemudian bisa juga dengan menerima elektron. Iya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan elektron bersama-sama, Ibu. Iya. Ya, sudah betul sekali. Apakah ada jawaban yang berbeda dengan Agus? Tidak ada, Bu. Oh ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Selanjutnya, kalian semua, Ibu bagi menjadi 3 kelompok, yang mana satu kelompok itu terdiri atas 3 orang. Ibu sebutkan ya. Kelompok Iya, 1, Bu. itu orang-orangnya ada Nina, Sekar, dan juga Ramli. Ketuanya Nina. Kelompok 2 itu ada Ayu, Sri, dan Agus. Dan kelompok 3 ketuanya Ayu. Kemudian kelompok 3 itu ada Ike, Nisa, dan Cynthia. Ketuanya adalah Nisa. Silahkan kalian duduk sesuai. Silahkan kalian duduk berkelompok. Baik, Bu. Ya. Bu. Sudah, Sudah? Ibu. Oh iya, sudah. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian bahan ajar. Nih, Ibu kirim ke WA kalian ya. Ya, Ibu. Baik, Bu. Iya, Bu. Sudah masuk? Sudah, Ibu. Iya. Sudah, Bu. Nah, kemudian ini Ibu share juga link-link video yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya Ibu kasih juga kalian LKPD untuk kalian bisa menjawab dengan berdiskusi bersama teman-teman kalian. Waktu mengerjakan LKPD-nya adalah 10 menit. Dan nantinya setiap kelompok akan mempresentasikan jawabannya secara bergiliran. Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Paham. Kalau paham, senyum dong. Berikan senyum cantik ganteng kalian. Iya. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian di dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan kerjakan dulu ya, Nak. Ibu tunggu. Silahkan Bu. kerjakan. Nanti kalau sudah, Ibu stop. Silahkan kerjakan dulu. Baik, Bu. Cynthia, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan soal yang ada di LKPD? Belum, Bu. Ini masih mencari. Oh iya. Ini apakah ada kesulitan? Ibu, Iya. yang nomor 2 ini 2 sama 10 ya konfigurasinya. Oh, bukan, Nak. Coba kamu pahami lebih mendalam lagi, Nak, tuh. Ada Ibu beri LKPD, ada Ibu beri bahan ajar, kemudian link video itu. Coba kamu simak dengan baik dan baca dengan benar-benar supaya kamu bisa menjawabnya dengan tepat. Baik, Oke, Bu. Nisa? Baik, Bu. Iya. Sri, ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Iya, mantap ya, Sri. Sri ini selalu juara kelas ya. Yang lainnya juga pinter kok. Semuanya juara di hati Ibu. Bu, maaf, Bu. Iya? Boleh permisi ke toilet, Bu, sebentar, Oh, Bu. boleh. Silahkan. Ya, Bu, makasih, Kalau Bu. mau permisi. Siapa lagi yang mau ke toilet? Asalkan jangan Ibu ya. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Oh iya. Kalau sudah selesai, silahkan
Siapa yang mau mempresentasikan untuk menjawab pertanyaan nomor 1? Ayo, siapa? Bu, saya Bu. Oh iya, Nina. Nina dari kelompok? 1. Oh iya, silahkan Nina. Kami melengkapi tabel berikut, Oh Bu. iya, ya Untuk tunggu. yang pertama, Ini dia. untuk yang pertama unsurnya litium dengan nomor atom 3, konfigurasi elektronnya 21, elektron valensinya 1. Di sini untuk litium melepas 1 elektron sehingga membentuk ion Li+, Bu. Iya. Yang kedua, unsurnya magnesium dengan nomor atom 12, konfigurasi elektronnya 282, elektron valensinya 2, melepaskan 2 elektron membentuk ion Mg2+. Yang terakhir, oksigen dengan nomor atom 8, konfigurasi elektronnya 26, elektron valensinya 6, menangkap 2 elektron dan membentuk ion O2-. Iya. Itu, Bu. Iya, terima kasih Nina. Jawabannya sudah tepat sekali. Apakah ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok 1 atau kelompok dari Nina? Tidak, Bu. Sama, Bu. Sama. Iya, kalau tidak berarti Ibu sambil tanya-tanya ya. Sri, Ya, Bu. melepas elektron itu biasanya terjadi pada golongan apa? Golongan apa ya, Bu? Saya Lupa, Bu, Bu. saya Bu. Iya, ayo, Lupa. Saya, Bu. Gak apa-apa, Sri. Iya. Jadi kalau yang melepas itu biasanya golongan 1A, 2A, 3A itu Iya, disebut apa itu? Ayu. disebut kation. Iya, maksud Ibu disebut golongan Oh, Logam. logam. Seperti itu ya. Jadi sudah benar jawaban dari Ayu dan Mas juga Win, Bu, ya? Sri. Iya. Jadi kalau melepas itu biasanya golongannya itu golongan logam. Kalau menyerap atau menerima elektron itu biasanya golongan apa, Nak? Ike. Saya, Bu. Iya, Golongan non-logam, Bu. Iya, golongan non-logam. 2 Ibu kasih poin untuk Ike dan juga Nisa. Soalnya Nisa tadi ikut untuk menjawab. Nah, kalau sudah sama jawabannya untuk soal nomor 1, selanjutnya untuk mempresentasikan pertanyaan nomor 2 dan 3, siapa yang mau? Saya Bu, kelompok 2. Iya, silahkan. Nah, ini Nah. berkaitan untuk tabel yang tadi. Silahkan. Ya. Jadi untuk yang nomor 2, apa yang mempengaruhi terjadinya pembentukan ion positif? Kelompok kami menjawab, ion positif terbentuk karena suatu unsur melepas elektron. Nah, kemudian yang nomor 3, apa yang mempengaruhi terjadinya pembentukan ion negatif? Kelompok kami menjawab, ion negatif terbentuk karena suatu unsur menerima atau menangkap elektron. Itu, Ibu. Ya. Terima kasih Ayu. 2 poin tambahan yang Ibu berikan untuk kelompok kalian. Apakah ada yang berbeda jawaban dengan kelompoknya Ayu? Sama, Kelompok Bu. 2. Ada? Sama, Bu. Kelompok 3 sama. Iya. Nah, jadi anak-anak yang perlu kalian perhatikan, ion positif itu biasanya terbentuk pada unsur-unsur logam seperti golongan 1A, 2A, dan beberapa 3A. 1A itu kecuali hidrogen ya anak-anak. Dia memiliki kecenderungan untuk melepas elektron agar menjadi stabil. Sedangkan untuk ion negatif ini itu biasanya pada golongan 5, 6, dan 7. Karena dia memiliki kecenderungan untuk menyerap atau menerima elektron membentuk ion negatif. Nah, kalian masih ingat kan singkatan-singkatan unik untuk apa?
tabel periodik unsur. Masih ingat? Ingat sedikit-sedikit, Bu. Ingat. Sedikit, Bu. Sri bisa sebutkan unsur-unsur di golongan 2A. Untuk 1A aja, Bu. Singkatan aja. Ibu mau 2A. Saya bisa Bu, 2A Bu. Ya, 1A, Nina. Bu, yang ingatnya. Saya 2A, Bu. Saya 2A. Saya Bu, 2A Bu. Sri dulu Ya, 1A, nanti Nina 1A 2A. ya. Hey Lina, kawin Ruby, CS, frustasi. Wah, mantap, betul sekali. Atau bisa juga ya anak-anak, Haji, Lina, kawin, Ruby, CS, frustasi. Boleh juga. Seperti apapun terserah kalian. Kemudian, Nina, golongan Saya, Bu. 2A-nya. Iya. Berarti mangga campur sirsak bagi rata Bu. Wow, bagus sekali. Mantap. Kalian semua akan Ibu kasih poin tambahan. Kemudian untuk golongan 7A, ada yang mau menyebutkan? Saya Bu. Iya, Agus. Silahkan. 7A Bu ya. Paling ganteng, iya. Francisca calon baru istrinya Agus Tarsana Bu. Oh, Cie, Agus. Ada juga Bu yang beda Bu. istrinya Pak Agus ya? Iya kayaknya ya. Iya. Ada juga Bu yang beda Bu. Golongan Oh, 7A. apa? Atau silahkan. Film Charles Bronson, Idola Atun Bu. Iya, betul juga ya. Udah ya. Berarti kalian masih ingat unsur-unsur di dalam tabel periodik tentunya unsur-unsur golongan logam dan juga non-logam. Ya anak-anak? Ya, Ibu. Ya, selanjutnya kalau sudah sama jawabannya, kita lanjutkan ke nomor 4A, B, dan C. Kira-kira kelompok mana yang mau mempresentasikan? Silahkan. Kami, Bu, kelompok 3, Bu. Iya, silahkan Nisa. Ya, Bu. Iya, Nisa, silahkan. Untuk yang 4, itu kan ada NG12 dengan O8. Nah, Iya. NG ini dia konfigurasinya 2, 8, dan 2. Nah, kemudian yang O8 ini konfigurasinya 2 dan 6. Jadi sama-sama menerima neutron, maka rumus kimianya menjadi MgO. Gitu, Bu. Oh, iya. Yang ini berarti sudah stabilnya dalam bentuk ion kah? Maksudnya seperti itu, Nisa? Ya, Bu. Kemudian yang kalsium itu Bu nomor atomnya 20 dengan klor nomor atomnya 17. Nah, yang 20 punya kalsium ini konfigurasinya 2882. Maka dia stabilnya itu membentuk kalsium 2+. Nah, kemudian itu dia mengikat satu Bu, jadi Cl-. Nah, kemudian rumus kimianya menjadi CaCl2 Bu. Nah, kemudian yang C, yang Al13 dengan F9, ini Al-nya konfigurasinya 283. Nah, maka menjadi dia supaya stabil itu Al3+ Bu, melepas Bu. Kemudian yang fluor yang 9 itu dengan konfigurasinya Bu. Iya, ini jadi F3 Bu, itu Bu. Iya. Dari 3, apakah ada yang berbeda dengan jawaban dari kelompok 3 tadi, anak-anak? Tidak, Ibu. Tidak, Bu, sama, Bu. Tidak. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, bisa diulangi oleh si Ramli ada. Gak ada. Oh ya, kalau gitu bagus saja supaya kalian lebih memahami. Coba ulangi jawaban yang B dan C-nya supaya kalian lebih mantap lagi untuk memahaminya. Jawaban dari Nisa tadi sudah sangat betul.
Cuman supaya lebih paham kan ada istilah pepatah menyebutkan lancar kaji karena diulang. Semakin sering kita menyebutkan, semakin sering kita mengerjakan, maka akan semakin lancar kita untuk mengerjakannya. Silahkan, Baik, Agus. Bu. Iya, Tadi untuk yang B kan dan C aja. 20. Kenapa, Bu? Untuk yang B dan C aja, Agus. Bobi dan C aja. Iya, Yang nomor B kan ikatan antara 20 CA dengan 17 CL, Bu ya. iya, Yang 20 CA itu kan konfigurasinya 2882, berarti dia golongan 2A, Bu. iya, Jadi dia kan melepaskan 2 elektron. iya. Nah, kalau CL-nya konfigurasi 7A, dia nerima dua. Jadi mata 1 sampai 2. Ya, terus. Kalau yang lagi 1, yang 13 AL dengan 9F, kalau AL-nya konfigurasinya 283, berarti dia golongan 3A, dia cenderung untuk melepaskan elektron, Bu. Dia melepas 3 elektron, sehingga dia menjadi bermuatan 3+. Kalau F-nya, dia sehingga elektron jadi bermuatan F-. Kan untuk semua A3. Untuk Agus, jawabannya sangat tepat sekali. Jadi yang perlu kalian kan, ketika kalian mau membentuk suatu ikatan, kalian harus membuat konfigurasi yang disajikan itu kita menggunakan konfigurasi menurut Bohr, karena itu lebih mudah karena biasanya kan kalau logam dan non logam itu kita bisa menggunakan konfigurasinya dari Bohr. Jadi kalian buat konfigurasinya, kemudian kalian cenderungnya 1, 2, 3 itu cenderung melepas membentuk ion positif, sedangkan kalau elektron valensinya itu 4, 5, 6, 7, maka dia cenderung untuk menyerap atau menerima elektron. Setelah kalian itu sudah menjadi ion positif atau negatif, maka bisa dalam suatu dan terbentuklah rumus kimianya dari ikatan ion. Karena hari ini kita hanya belajar ikatan ion. Berarti kalian semua di kelas ini sudah sangat paham ya anak-anak. Ibu senang sekali belajar di kelas kalian. Muridnya pada pintar-pintar semua, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Bu. Iya, terima kasih anak-anak. Nah, kalau begitu silahkan mari kita simpulkan materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kestabilan atom. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, silahkan Sri. Nah, kalau menurut saya kesimpulan pembelajaran hari ini, Bu, suatu unsur dengan cara unsur itu bisa melepas berarti akan membentuk ion positif. Kalau itu berarti itu artinya akan membentuk ion negatif. Itu, Bu. Iya, betul sekali. Dari Sri, selanjutnya apakah ada yang mau menyimpulkan lagi tentang ikatan ion? Saya, Bu. Iya, Ike. Silahkan Ike. Jadi, Bu, ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena serah terima elektron. Nah, ikatan ion itu dapat dibentuk antara unsur logam dan non-logam. Contohnya, NaCl dan lain. Iya, kasih untuk Ike. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Sri dan Ike. Kesimpulan kita hari ini yaitu tentang kestabilan atom, unsur yang melepas
elektron itu akan membentuk yang namanya ion positif, itu biasanya adalah golongan 1A, 2A, dan beberapa 3A. Kemudian unsur yang menerima elektron itu akan membentuk ion negatif, itu biasanya golongan 4, 5, 6, dan 7. Kemudian, Ibu ulangi lagi ya, untuk ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk karena terjadinya ikatan antara ion positif negatif atau juga ikatan ion itu terbentuk antara unsur logam ke non logam. Terus golongan 1, 2, dan beberapa 3. Golongan non logam itu 4 sampai 7. Nah, kalau Baik, begitu Bu. selanjutnya setelah kita sudah menyimpulkan, kita refleksi dulu yang kita lakukan hari ini. Cynthia. Oke, Mas Ibu. Oh iya. Ya, Ke. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, Ke? Kestabilan ikatan ion, Bu. Iya, betul sekali. Agus. Ini kita belajar tentang Bu. Ya. Apa harus ketika pelajari tentang kestabilan atom ataupun ikatan ion? Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Ketika mempelajari materi hari ini. Terima kasih. Kalau kalian sudah paham, sudah mengerti, selanjutnya masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak, anak-anak? Ini Ibu punya soal-soal yang kerjakan. Punya nantinya di minggu depan anak ini Ibu beri 10 soal pilihan gaya. Ibu share Baik, Bu. di WA grup kalian. Silahkan Ya, Bu. dikerjakan ya, jangan lupa. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan, bahas ikatan kovalen. Jangan lupa kalian bawa plastisin ya anak-anak, soalnya kita mau membuat molimut sederhana dari plastisin. Oke anak-anak? Baik, Bu. Ya, nah kalau begitu, karena di awal kita sudah berdoa, di akhir pun juga kita harus berdoa. Untuk itu, Ibu persilahkan pada Agus untuk memimpin doa penutup hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Agus. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Salah hilaf, Ibu mohon maaf. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya dari Ibu ya nak. Akhirul kalam. Ya, Bu. Sekian dari Ya, Ibu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua. Dadah. Sore, Ibu. Selamat sore, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Baiklah, itu tadi penampilan dari peer teaching Ibu Fitria yang luar biasa ya teman-teman. Untuk pemberi masukan dan juga sarannya itu ada Ibu Ayu dan juga Ibu Normanisa. Kepada Ibu Ayu dulu dipersilakan, Bu. Ya, terima kasih Bu Ike atas kesempatannya. Selamat sore Bu Fitria. Selamat sore Bu Ayu. Gimana perasaannya Bu? Udah lega Bu ya? Lega Bu, alhamdulillah. Ya, jadi bagus sekali Bu dari awal ya. Dari sintaks-sintaksnya tadi sudah sangat jelas dan menyenangkan ya bagi kita semua. Apalagi ibunya tadi isi nyanyi ya, isi buat apa namanya kayak pantun, bukan pantun ya, apa sih tadi? Peribahasa Ya, Bu, karena oh, saya iya. memang sering pakai peribahasa Bu. Kalau dulu saya memang suka pakai pantun Bu, cuman sekarang sudah gak bisa lagi. Lagi zaman kuliah
Ibu Fitria sukanya pantun, Bu. Oh iya, Sama baik pasangannya. sekali. Ya, bagus sekali tuh Bu ya. Jadi menyenangkan kelasnya. Nah, menurut saya sih tidak ada masukan apa-apa lagi Bu. Jadi saya berharap nanti semoga lancar Ibu ya ketika PPL seperti yang diharapkan kita hari ini. Terima kasih Bu, itu saja dari saya. Terima kasih banyak Ibu Ayu. Ya, baik itu tadi saran dan tanggapan dari Ibu Ayu dan sudah ditanggapi langsung oleh Bu Fitria. Selanjutnya beri saran dan masukan yang kedua, Ibu Normanisa. Dipersilakan, Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Ike atas kesempatannya. Selamat sore Ibu Fitria. Oke, Bu Nisa. Silakan. Oke, mohon maaf saya izin off cam ya karena masih berada di ruang kelas. Mungkin untuk Bu Fitria karena ini tadi kata Bu Lolita hanya boleh dikasih saran. Saya senang sekali melihat Bu Fitria ini dengan semangat mengajarnya itu yang memang menjadi ciri khas Ibu Fitria ini. Dari dulu kuliah juga memang seperti ini, orangnya penuh dengan semangat. Ya. Nah, mungkin saran saya karena memang harus ada saran, tetap pertahankan Bu Fitria, semangat Ibu Fitria ini. Saya sangat senang juga tadi melihat Ibu Fitria itu mengaktifkan siswa yang pasif lah istilahnya. Tadi kan ada beberapa yang memang diam, lalu Ibu memanggil namanya. Secara tidak langsung mengaktifkan siswa yang awalnya cuma diam gitu. Nah itu sangat menginspirasi Bu Fitria. Itu saja. Terima kasih Tetap banyak Bu semangat, Nisa. Bu pertahankan. Nisa juga ya, keren dan pertahankan teman-teman lainnya semangatnya. juga sangat keren hari ini, luar biasa. Mantap. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ike selaku moderator. Iya, baik. Ya, itu tadi saran dan masukan dari Ibu Normanisa. Selanjutnya kita mintakan saran dan masukan dari Ibu Dian. Kepada Ibu Dian dipersilahkan, Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangannya mana nih buat Bu Fitria? Nah, jadi melihat Bu Fitria mengajar, saya seperti berkaca. Karena kelasnya tuh benar-benar menyenangkan. Saya tadi di jalan tuh senyum-senyum sendiri melihat kelas yang sudah dilakukan oleh Bu Fitria. Jadi nilai positifnya adalah Bu Fitria berhasil membuat satu kelas yang menyenangkan untuk peserta didiknya. Yang berikut tadi di awal berdoa ya. Iya Bu. Mungkin ya tadi di awal berdoa, terus saya rasa sintaks-sintaksnya sudah baik. Yang saya lihat tadi cari nih di namanya kira-kira ini RA, ternyata RA yang ketiga Iya, ya. Bu. Yang ketiga Bu. Untuk RA yang ketiga saya sempat lihat. Nah di situ di tujuan yang pembelajaran yang kedua itu adalah mengkorelasikan dengan struktur Lewis ya. Enggak Bu, itu Nah, salah masukan Bu. Oke, baik. Jadi saran saya, kalau bisa nanti di PPT-nya itu tidak perlu ditampilkan semua tujuan, tapi ditampilkan tujuan yang mau dicapai di hari itu saja. Jadi itu yang saya memberikan masukan supaya kan anak-anak bukan seperti kita ya, jadi mereka pasti nanti banyak. Jadi cukup menampilkan tujuan pembelajaran yang hari itu hendak dicapai. Yang pertama, yang kedua, identifikasi masalah itu kalau di itu baru menanyakan kepada anak-anak dan memang sintak di itu pada saat identifikasi masalah yang ya silakan anak-anak kira-kira dari video tersebut ada tidak masalah yang kalian temui atau mungkin ada pertanyaan yang muncul setelah kalian melihat video tadi. Jadi mungkin anak-anak menjawab kira-kira kenapa ya helium itu stabil. Jadi pertanyaannya itu munculnya dari anak-anak. Jadi nanti itu yang dituliskan oleh guru. Kalau misalnya ini kan kelasnya pintar semua ya, jadi pasti muncul pertanyaan itu. Nah, kalau misalnya di kelas, kalau misalnya anak-anak tuh belum bisa, itu kita bisa membantu mengarahkan. Ya, jadi kita lagi yang menanya mereka untuk mereka bisa mengidentifikasi masalah. Kalau memang sampai di akhir mereka sudah tidak bisa, barulah kita menampilkan
Nah, ini pertanyaan yang muncul. Terus jangan langsung di itu pertanyaannya. Karena ada poin identifikasi masalah. Karena nanti ada di sintak yang sudah Ibu lakukan tadi di pengumpulan di bulan data itu yang ada di LKPD-nya itu bagaimana mereka menjawab masalah yang mereka temukan pada saat identifikasi masalahnya. Sehingga nanti pada saat pengumpulan data langsung LKPD-nya mereka kerjakan, lalu pada saat verifikasinya itu boleh seperti yang tadi Bu Fitria sudah lakukan, baik sekali. Jadi ketika kelompok menjawab langsung dikasih penguatan materi. Baik juga kalau misalnya semua kelompok sudah menampilkan, nanti setelah itu baru dikasih penguatan sekaligus. Jadi itu fleksibel saja tergantung dengan guru, dengan kondisi siswa. Kadang-kadang juga kalau di akhir nanti siswa sudah lupa, kita ulang lagi. Jadi kalau selesai langsung penguatan itu boleh. Dan itu dari saya saja, Bu Fitria, sudah luar biasa untuk penguasaan kelasnya dapat. Tetapi jangan Sri melulu, nanti kesian Sri, akhirnya itu mentok dia, tidak bisa menjawab, jadi nanti Srinya bingung tuh. Jadi kalau Sri aja yang kelihatan, Bu. Iya, nanti Sri bisa bilang begini, di sini ada Ayu, di sini ada Ike, tapi sedikit-sedikit Sri. Jadi seperti itu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Teman kuliah Bu. Oh iya, jadi nanti yang lainnya biar 1000, oh, gitu. Jadi seperti itu, penguasaan kelasnya baik. Nanti tinggal mungkin satu lagi bisa setelah pemberian motivasi itu dikasih tahu bahwa anak-anak hari ini kita akan belajar menggunakan model ini. Nanti kita akan memulai dari mengamati, jadi diberikan gambaran singkat terkait dengan kegiatan, terus penilaiannya nanti Ibu akan mengambil nilainya dari mana, itu sebelum masuk pada kegiatan inti. Jadi itu setelah kegiatan motivasi, itu nanti boleh dikasih gambaran tentang proses kegiatan yang akan dilakukan di hari itu. Baik, di kegiatan penutupnya sudah bagus, sudah ada refleksi, sudah ada umpan balik, kesimpulannya juga sudah sangat baik, disimpulkan bersama oleh yang lain. Pokoknya kalau terkait dengan kompetensi kepribadiannya, sosialnya tuh sudah dapat pada saat mengajarnya, tinggal bagaimana menerjemahkan yang tadi itu saja, diidentifikasi masalah. Terlepas dari itu, dia sudah berjalan dengan sangat baik. Selamat melaksanakan PPL nanti ya Bu ya. Ini anak-anak bakal kangen nih untuk masuk ke kelasnya Bu Fitria nih. Oh ya, satu lagi, kalau bisa di mengorientasi peserta didik, jangan boleh mengambil pertanyaan tapi jangan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya bisa jadi orientasi seperti yang tadi, sudah makan belum? Nah itu kalau anak-anak SMK kadang mereka suka usil, nanti akhirnya kita panjang. Bu, untuk memperpanjang waktu Bu sebenarnya itu. Oke, baik. Ya, nanti takutnya Bu ada yang bilang saya belum makan Bu, nanti ditraktir ya, kan poin saya banyak. Nanti bisa bobol Bu. Iya Bu, betul sekali. Oke, baik, terima kasih dari saya, luar biasa Bu Fitria. Saya sangat menyenangkan mengikuti kelas dia tadi. Terima kasih, mungkin akan ditambahkan lebih lanjut oleh Bu Lolita. Terima kasih banyak Bu Dian. Ya, baik, itu tadi saran dan juga tanggapan dari Ibu Dian. Selanjutnya kita mintakan saran dan juga tanggapan dari Ibu Lolita. Kepada Ibu Lolita dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Bu Ike. Selamat sore Bu Fitria. Selamat sore Bu Lolita. Iya, kelasnya ramai sekali Bu ya. Saya ikuti dari pertama sampai terakhir. Namun ada beberapa siswa yang tidak aktif, yang sudah berusaha diaktifkan oleh Ibu Fitria. Tadi saya lihat seperti contohnya Pak Ramli, Pak Agus, itu diam-diam kemudian namanya disebut. Ya, sudah bagus Bu ya. Nanti di kelas realnya Bu, tidak akan seperti ini. Ini namanya kelas ideal Bu. Iya Bu, sangat ideal Bu. Iya. Enak sekali kalau bisa ngajar seperti ini Bu. Saya tinggal kasih bahan aja, semuanya pintar menjawabnya Bu. Baik, benar Bu. Jadi
Nanti yang ada menjadi tantangan dari Bapak Ibu adalah saat di di kelas realnya itu banyak tantangan. Jadi saya harapkan apa yang sudah dilakukan di peer teaching ini menjadi gambaran untuk nanti saat PPL ya Bapak Ibu. Ya, saran dari Bu Dian itu juga sudah sangat baik. Nanti Bapak Ibu tolong memperhatikan karakteristik masing-masing sintaks sehingga nanti saat PPL atau saat pelaksanaan PPL itu dapat tercapai apa yang menjadi tujuan dari Bapak Ibu. Nah itu saja Bu Fitri ya. Selain itu sudah mantap sekali, saya senang karena banyak sekali yang saya dapatkan inspirasi dari peer teaching Ibu Fitria ini. Terima kasih banyak Bu Lolita. Tetap semangat Bu ya. Iya Bu.